Ada Indomie juga di dinding ya. Ini gudang apa nih? Gudang beras kali. Itzy. Wah, itu di engrave di dalam case. Hey yo, what's up guys, and welcome back to Bashing Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, Bit Setup Flex is back setelah waktu yang cukup lama. Pertama-tama mohon maaf kalau yang episode ketiganya lama karena emang banyak deadline di akhir tahun. Jadi yes, Januari kita agak lebih santai. Dan ya, gue sih nggak mau ini terlalu repetitif aja. Jadi gue pengen take time, ya lihat-lihat lagi submission dari setup kalian. Dan yes, seperti yang gue janjikan juga, buat setup yang kita feature di Bit Setup Flex hari ini, kalian bakal dapetin Bit merch. Yes, kalian bisa pilih, ada berbagai macam Bit merch. Kalau kalian belum tahu, ini salah satunya ya. Ada kaos, ada 4 desain, kita ada tote bag, dan juga kita ada mug yang keren banget. So, yes, langsung aja Bit Setup Flex episode ketiga. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go! So yes, kita udah pilih total ada 8 setup dari yang udah kita seleksi di episode yang ketiga ini. Buat teman-teman yang udah terpilih, mantap bisa dapetin Bit merch. Kalau belum terpilih, tenang aja, masih ada kesempatan-kesempatan berikutnya. Tetap kirimin aja terus. Mungkin sedikit dirapiin atau sedikit diimprove atau fotonya dibagusin. Ya udah, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Ada dari Jason Shakir. Ini ada setup estetik mahasiswa IT. Nice banget ya. Ada 2 monitor dengan orientasi yang satu vertikal, satu ultra wide horizontal. Ini jujur aja lebar banget sih ya jadinya ya. Mungkin kepalanya mesti geleng-geleng kiri kanan kayak gitu. Cuma dari layoutnya gua rasa yang kiri mungkin bisa dipakai buat yang vertikal-vertikal, mungkin untuk Discord. Boleh join ke Discord Bashing Tech kalau pengen cek juga Bitflex episode berikutnya. Spotify juga oke buat orientasi vertikal. Kalau yang horizontal mungkin lebih untuk gamingnya. Dan kalian bisa cek detail-detailnya juga, ada lemarinya juga di sana ya, ada monitor stand. Cakep juga, ini kalau nggak salah dari yang Localworks kali ya. Dan ada tanaman, walaupun tanamannya ini kayaknya tanaman palsu ya. Penting sih punya tanaman di meja karena biasanya mata kita itu capek kalau ngelihat ke monitor terus-menerus. Kita itu dianjurkan katanya kalau habis lihat monitor berapa jam kita ngelihat ke arah luar yang ada tanaman-tanaman hijau. Nah, mungkin ini alternatifnya bisa dibilang ya, warna hijau dikasih dengan lampu yang agak warm gitu. Dan di bagian depan ada wireless chargernya Keep yang warna hitam, cocok juga. Ada Iron Man yang kayaknya mark pertama gitu ya, masih pakai besi-besi dari Arab. Dan ada lighting juga di bagian samping, ada semacam ring light dengan painting di belakangnya. Jujur ini asik sih, setupnya cozy banget. Gua suka sama warm ya, kayak lampu-lampu kuning gitu ya. Terus ada lampu yang kecil yang kucing itu ya, yang biasa suka dipukul-pukul biar warnanya berubah. Itu juga cakep. Ada headphone di atas, terus ada mikrofon juga mungkin buat kalau gaming. Keyboard dan mouse-nya ini wireless, kayak keyboardnya ini pakai Keychron. Mouse-nya pakai Fantech ya, ada deskmat juga sama ada gelas. Dan ada speaker nih di belakang nih yang kecil ini. Terus dia juga banyak memanfaatkan space vertikal ya dengan ambalan-ambalan. Kalau di kiri kita lihat itu kayak ada semacam Lego mungkin ya. Nah gitu kelihatan jelas, tapi ya banyak banget lemari bertingkatnya. Kalian bisa lihat tuh disusun dengan angle yang berbeda-beda juga, nggak sejajar kayak gitu. Jadi ngasih dimensi yang padat gitu, dan kita bisa menggunakan space tersebut untuk naruh barang-barang pernak-pernik yang bikin setupnya jadi lebih wah gitu ya. Asik sih, ini gue suka. Mungkin kalau gue mau improve, bisa kasih pegboard tuh ya, kayak di bawah ambalan yang di samping dinding kanan itu kayaknya space kosong bisa dimanfaatkan buat mungkin taruh berbagai hiasan lagi. Lebih estetik juga mungkin, cuma ya ini overall udah nice banget sih. Oke, di sini jelasin juga Jason Iskandar Shakir, dia mahasiswa UI semester 3 jurusan IT. Setup ini saya bangun 1 tahun lalu untuk kuliah ngoding Cisco sama Arduino IDE. Dan setup ini dipakai untuk menunjang pekerjaan juga sebagai admin media sosial. Nice. Laptopnya pakai ROG Zephyrus M16, mantap, yang saya beli untuk keperluan kuliah. i7 11800 3050 Ti. Dan ya specsnya kalian bisa lihat di situ. Overall so good. Gue harus bilang ini cozy, nyaman banget buat kerja, buat main ya. Cuma kayaknya masih jarang main, banyaknya kerja. Nyangkul dulu cari duit. Untuk setup ini dari Jason Shakir gue kasih nilai 8. Yeay. Thank you Jason Shakir, nanti kita hubungin juga via sosial media ya untuk ngeklaim Bit merch-nya. Yang kedua dari
Antonio Gunawan. Oke, ini temanya tuh nama setupnya ala kadarnya. Tapi gue nggak lihat ini ala kadarnya sih. Ini rapih banget, gue bisa bilang planning yang dimasukin ya, kayak mikirin banget warna-warnanya nih, gue berasa kayak pas gitu ya. Tosca, pink, ungu, hijau. Kita kan biasa ada RGB sama si MYK. Ini nggak tahu, ini template warna color palette yang menurut gue juga asik ya. Ini pas posisi gelap sih bagus banget ngelihatnya, cuma memang pas posisi terang agak biasa, walaupun yang menurut gue tetap rapih, tetap bagus ya, tertata. Monitor plus PC itu juga ya lumayan menarik ditaruh di atas, cuma gue prefer mungkin PC lebih enak ditaruh di bawah ya, biar kita bisa memaksimalkan ruangnya gitu lebih oke. Ada controller juga nih, controllernya Fantech kali yang baru ya. Oh, Rexus. Pakai keyboard full size juga dengan wireless mouse dan ada desk mat-nya. Nah, speaker dia pakai speaker Sony. Apa tuh? Speaker Sony desktop kayaknya jarang terlihat, dan dia menggunakan space daripada si speaker Sony itu buat nempelin USB hub. Yang mana USB hub-nya banyak banget tuh ya. Ada 4 USB plus ada 2 buah kayak dongle mungkin buat mouse atau buat keyboardnya gitu. Nah, di samping kiri kayak ada semacam apa nih? Oh, Blu-ray-nya Sony. Oh, oke. Jadi dia mungkin semacam audio enthusiast gitu ya. Ya, home theater Sony BDV Blu-ray E370 5.1. Oh, ini speaker surround sound gitu ya, dipakai buat jadi speaker desktop gitu, speaker komputer gitu. PC specs yang katanya sejujurnya ini rakitan gagal bin tanggung. Bobo Galax Intel Core i5 9400, RAM-nya 8GB 2666, fan cooler, dan GeForce 1650 GTX 4GB. Oke, jadi ya emang agak nanggung. Full RGB ya kipasnya ya, dan exhaust-nya juga oke. 3 kipas kayaknya masuk tuh yang dari depan ya, dan 3 kipas yang exhaust plus CPU-nya sendiri masih pakai stock cooler bawaan. Mungkin yang itu kalau diganti sedikit RGB juga bakalan RGB for life. Dari segi layout, gue harus bilang ini setup yang udah memadahi banget ya kayaknya ya, buat kerja nyaman juga kelihatannya, apalagi pas malam. Gue suka banget sih layout, kayak dia punya wallpaper tuh ya yang 4 garis, simple, minimalis banget, digabung sama warna LED yang ada di keyboardnya kayak masih dapet gitu, masih masuk gitu. Dan ya kalau di foto kayak cuma pakai satu key light aja istilahnya gitu tuh berasa misterius tapi masih enak gitu rasanya. Kalau gue kasih nilai, gue kasih 7 lah. 7,5 masih dapat sih. Lanjut, yang ketiga dari Brian Marvin. Wah, ini fanboy K-pop kelas akut nih. Semua di meja foto K-pop. Nih gue sih nggak tahu siapa, gue kurang ngikutin idolnya. Sampai keyboardnya pun juga bisa ada tempat naruh untuk foto idol K-popnya ya. ITZY. Wah, ITZY itu bisa diganti-ganti gitu ya. Itu di engrave di dalam case keyboardnya loh. Niat sekali ya, harus diacungin jempol niatnya. Jadi dia demen mechanical keyboard. Kayak satu namanya Zoom 65 keyboard dari WK Studio. Ya, itu warna pink Olivia gitu. Nah, dia tuh juga pakai ini guys, kayak semacam kalau kalian tahu namanya Elgato Stream Deck ya, yang bisa buat ada shortcut gitu. Ini dia pakai di HP. Ada aplikasinya, cuma dia nggak kasih tahu nih aplikasinya apa nih. Nanti shortcut yang dipakai buat hidupin Microsoft Edge, web browser ya, ternyata udah banyak yang pakai Edge, nggak pakai Chrome doang. YouTube, ada Dota, ada Discord juga, dan lain-lain tuh ya. Shortcutnya bisa kalian atur di HP, jadi kayak tinggal ditekan-tekan aja. Nice, good use, mungkin itu HP nganggur. Di bagian bawah ada laptopnya. Buset, laptopnya ditaruh di kaki, guys. Tadi PC ditaruh di meja, ini laptop ditaruh di kaki. Aduh juga ya, ada kabel manajemennya, walaupun ya agak kurang rapi masih ya. Ada banyak kabel bergelantungan di sana-sini. Ya, cuma cukup oke, cuma sayang aja tuh Nintendo Switch sama Apple Watch-nya rawan keinjek kaki kali ya. Mesti lebih dirapiin aja tuh, kayaknya bisa pakai space yang ada di atas si kabel box-nya itu ya, bisa taruh di sana kan. Itu banyak kertas-kertas yang mungkin nggak kepake. Cuma ya secara overall setupnya enak, kelihatan di samping tempat tidur ya. Jadi kalau udah kerja tinggal tidur aja. Yes, itu tadi setup fanboy K-pop dari Brian Marvin. Kalau gua bisa kasih nilai, ini gua kasih nilai ya 7 juga lah. 7 pasti ini masih. Oke, setup berikutnya dari Herwindo Erwin. Namanya ngulang gitu ya, Herwindo Erwin. Jadi ini dia pakai setup apa ya, Arc Knight temanya ya, simple. Dan ya gue suka, pertama kenapa? Karena dia foto pakai HP tapi hasilnya bagus. Kayak
pas aja gitu, kayak angle-nya dapet ya, komposisinya pas gitu. Dan yes, kalau kita bisa lihat dia kasih lengkap juga nih ya untuk specs dari PC-nya, dirakit di awal 2020, which is ya mungkin harga lagi agak mahal ya. Bisa kalian cek, dan masih ada juga laptop MacBook Air 2014 buat full kerja. Wah, MacBook ya. MacBook dipakai kerja udah 8 tahun, masih bisa cari duit guys. Dia ada dual monitor 24 inci, 244 Hz untuk LG 24GL600, satu lagi monitor Dell 23 inci. Ya tapi hampir kelihatan sejajar gitu ya, dia bisa ngeratain atasnya, that's nice. Keyboard yang di setup PC ada DYZ TKL, itu keyboard Om Dayat ya, orang lokal yang bikin custom keyboard. Dia sebenarnya bikin kayak PCB gitu, dia cuma juga kadang-kadang jual keyboard. Terus keyboard yang kedua, setup laptop itu ada Voyager 68 Milky Way Edition, udah Gateron Yellow dan full loop. Ada keyboard satu lagi di packboardnya, kalau kalian bisa lihat ya di samping packboard itu ada yang berdiri di belakang meja, cuma nggak dipasang di dinding gitu ya, kayaknya males ngebor gitu. Dan ada satu keyboard lagi kecil ya, yang di kiri di samping keyboard 10 keyless-nya itu semacam macro pad ya, namanya Dumpad. Dumpad. Jadi keyboard bego, cuma ada rotary knob-nya juga. Gue juga ada nih kayaknya nih. Gini dulu sempat ngetrend. Jadi kalian bisa atur volume gitu knobnya, terus kalian bisa pakai di sana. Dan dia juga ada ini nih yang gue penasaran nih. Jadi dia menggunakan ini orang audiophile juga nih kayaknya nih. Dia pakai audio interface-nya Audien Evo 4 dengan IEM-nya Moondrop 2 dan IEM 2-nya QKZ AK6 Pro. Gua nggak tahu sih yang kedua, kayaknya sounds expensive. Mouse-nya juga ada 2, dashmat-nya juga Tenjin Scrollworks, dan ya menarik sih. Other gadgets kalian bisa lihat ada OSU Nono keyboard, mungkin buat main OSU doang. Ada yang main OSU di sini. Gua penasaran sih, selalu menarik kalau lihat reels YouTube Shorts yang main OSU gitu kan. Tak. Jadi kalian bisa lihat setupnya asik, menarik, dan simple ya, dilihat dari white gitu masih asik gitu, masih mantep, simple banget. Untuk setup ini, yes, gua kasih nilai 8. Yes, karena ya itu sih. Pertama fotonya juga, karena fotonya bagus. Cukup pakai HP aja bisa foto yang nice. Oke lanjut, ini setup yang buat anak-anak kuliahan nih ya, mungkin bisa jadi inspirasi dari Farhan Asari. Ini dia lagi kuliah di Undip, Universitas Diponegoro di Semarang. Dan setup yang dipakai ini simple buat anak-anak kuliah, mungkin bisa menginspirasi dan ya bisa produktif ya lulus kuliah. Nah ini gue demen banget dilihat dari samping kanannya ini ya. Dia ada monitor yang kayak buat coding. Buat coding jurusan teknik komputer ya, bisa nyari referensi codingan di situ. Dan mejanya juga simple ya. Tapi yang gue suka nih kabel manajemennya rapi banget. Farhan mantap jiwa. Kabelnya semua ditata dengan rapi, cuma ada kabel headphone aja yang bergelantungan ya. Kalian nggak menemukan kabel di mejanya juga, ini yang gua salut. Biasa orang kayak rada males kalau ngurusin kabel, kalau ini Farhan nice banget. Ada packboard juga di atas, itu kecil untuk taruh foto sama ada tanaman sedikit ya. Mungkin emang kondisinya agak dark sama si LED strip yang belakang nih ya. Itu terlalu dekat kayaknya dengan dinding, jadi dia jadinya bentul-bentul gitu, bentul-bentul, bentol-bentol. Dan lampu RGB-nya juga yang itu juga warna ungu, mungkin kalau dibikin agak yellow kayak yang ada di video tuh ya, lagi nontonin Beats Data Flex juga. Thank you. Itu juga bakal mungkin lebih asik gitu kayak tadi yang pertama-tama kita share ya. Kalau warna ungu nih kan agak kayak gimana gitu vibes-nya ya. Ada pakai gamen untuk keyboardnya sendiri. Terus ada mouse-nya Joyceus wireless mouse. Jadi yang bisa dibilang simple banget juga, keyboardnya juga RGB-nya itu satu warna dan banyak figura nih ya, banyak figura. Ada figura Senku ya, ada figura Megumi. Wah, ada mobil-mobilan juga di samping Meguminya, kecil banget, Meguminya gede. Ya ini overall buat produktif ya, buat anak-anak kuliahan gua rasa ini bisa jadi alternatif yang menarik. Terutama sih menurut gua kalau kalian pengen produktif itu jangan ada kabel yang berantakan, karena kabel itu mengganggu produktivitas. Asik. Jadi yes, cuma satu doang kabel ke colokan listrik. Cuma kalau colokan listrik yang mungkin di bawah bakalan lebih mantep. Itu tadi dari Farhan Asari. Kalau ini saya kasih nilai 7,5. Sesuai dengan purpose-nya gitu. Punya tujuan gitu kan. Punya konsep yang nice. Terutama buat anak kuliahan.
Lanjut. Oke, lanjut berikutnya setup dari Maulana Adiaksa dengan tema lokasi setup yang unik. Ya sini unik banget sih. Mind blowing. Kayaknya lagi di gudang gitu ya. Ya masih bisa kelihatan menarik gitu setupnya menurut gua ya, makanya gua feature di sini. Pertama, susunan monitornya ini antik sekali. Jadi dia pakai dua buah monitor Xiaomi 27 inci dan ada HP Z24N. Cuma kayak monitornya rasionya kayak agak-agak, gue pikir kayak monitor LG Dual Up itu loh yang agak mengkotak dan panjang gitu. Ternyata bukan. Yes, dia ada monitor shelf di bawahnya dan pakai speaker yang kita udah pernah review, Soundstix 4, tapi ini yang warna hitam. Cakep banget. Cuma memang kalau di kondisi gini mungkin itu speaker kan ada kayak kain-kainnya gitu ya di depannya ya. Bakal menangkap debu dengan sangat banyak. Kayak kalian bisa lihat di lemari monitor stand-nya aja tuh debunya luar biasa ya, karena di gudang, jadi ya mesti rajin dibersihin sih kalau udah begitu debuannya guys. Gue sih rada-rada ngeri, takutnya bisa berdampak jelek ya ke elektronik-elektronik yang ada, speaker gitu kan, monitor, ada keyboard di sana, dan keyboardnya juga cukup unik. Oh, keyboard Maja ya, keyboard Maja ini keyboard yang dirilis sama KB Defense tapi didesain sama orang Indonesia, yaitu dari Vulkan, Project Vulkan. Gue juga pernah coba keyboardnya, mantep. Mouse Razer Firefly, Razer Basilisk, dan ada Logitech Pro headset, sama ada headphone stand-nya Razer juga. PC-nya nih ya, PC-nya juga full lighting dan fan. Ya, kipasnya juga cukup balance. Jadi ada 2 exhaust, 4 intake. Oh, di atasnya ada kipas lagi 3 guys. Jadi total ada berapa tuh? Ada 9 kipas di dalam case-nya. Gila, tapi dia pakai coolernya tuh kayaknya juga dari Cooler Master. Itu gue juga pakai yang versi 240, itu kayak versi 360. Speknya kalian bisa cek juga di sini, Ryzen 5 dan 3070 Ti. Ini setup yang lokasinya memang agak geleng-geleng, tapi ya harus gue akuin ini terlihat di foto masih menarik ya, masih rapih, masih simple. Mungkin kalau gue pengen bikin monitor sama si itunya digabungin aja jadi satu, sama speakernya mungkin bisa ditaruh di bawah biar agak lebar ya. Nah, satu kelemahan dari speaker Harman Kardon Soundstick ini adalah dia itu nggak punya knob buat atur bassnya. Jadi dia itu ya bassnya agak terlalu bass heavy. Jadi gue saranin mungkin kalian bisa beli kayak semacam DAC deck ya, USB deck. Gue kemarin baru coba dari Fosi Audio, itu cuma sekitar 400.000. Kalian bisa atur EQ, treble, dan bassnya dari si interface-nya. Dan kalian bisa colokin headphone dan speakernya ke sana, jadi satu gitu ya. Jadi kalian bisa tinggal atur aja, kalau kalian mau pakai headphone tinggal colokin headphone-nya. Kalau headphone-nya nggak dipakai, cabut, dia akan otomatis pindah ke speaker. Jadi kurang lebih kayak gitu. Sip, untuk setup yang satu ini, gua kasih nilai apa ya? Ini unik banget sih ya soalnya ya. Gua kasih nilai 7,5 lah. Ini menarik sih, dia masih bisa bikin setup yang oke di tempat yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Mungkin karena kerja terus di sini tiap hari gitu ya. Ini gudang apa nih? Gudang beras kali. Mantap, sip, thank you buat Maulana Adiaksa. Oke, udah ketujuh aja setup dari Agung Wira Kurniawan. Ini setup dengan tema Ice Ice Baby. Ya, jadi dia temanya itu kayak warnanya biru-biru ice itu ya, biru-biru muda. Ya bisa dilihat dari setup. Nah, untuk layout monitornya gua bisa bilang ini masih lebih enak mungkin buat leher ya, karena nggak terlalu lebar banget. Kalau lebar banget kita masih kayak lihatnya kayak gini ya. Kalau ini mungkin kita masih bisa cukup gerakin sedikit aja kepala, itu udah terjangkau semuanya. Dan kerennya ini wallpapernya bisa tersambung begitu loh ya, landscape-nya ya. Nice, cakep, bisa pas gitu. Dan ya di meja, kayaknya ukuran mejanya cukup mini nih. Makanya ditopang lagi sama ada lemari di sampingnya, yang mana di sana ada mini PC-nya. Wah, ini gue baru lihat kemarin casing ini ya, casingnya tuh kayak casing Mac Pro, cuma versi mini ITX. Gue kemarin sempat ngiler pengen beli casing PC ini juga karena harganya juga cukup affordable. Oh yes, nama case-nya tuh adalah Metalfish G5 Plus. Itu pernah di review juga sama salah satu Jawara Media, kalau nggak salah. Gue kemarin sempat nonton videonya dia. Casingnya oke, dia pakai akrilik itu samping-sampingnya, jadi bisa ngelihat ke bagian dalam parts-partsnya. Dan mini ITX juga, dan agak sedikit tinggi bisa dibilang ya. Dan ada kacamata VR juga, Oculus Quest 2 yang juga gua pakai, ada di atas ini, mungkin kalian bisa lihat ya. Bisa dimodif-modif dikit itu bagian aksesorisnya biar lebih nyaman. Dan controller pakai DualSense
Ya, dia pakai DualSense walaupun nggak pakai PS5. Jadi controllernya itu buat main games yang ada di PC-nya. Dan PC-nya sendiri build-nya juga cukup oke. i5 12400F, B660M ITX AC. Wih, kayak build-nya kita nih ya. VGA-nya iGame 3070 Ultra. Nice, ada RAM-nya 3600, 16GB. Coolernya, sama, Cooler Master 240L ARGB V2. Warna putih dan ada SSD juga dan lain-lainnya. Dan di sini speknya juga menurut gua oke-oke punya ya. Speakernya dia pakai Logitech Z121 ya, speaker yang cukup simple sejuta umat yang udah pasti udah enak suaranya. Headphone-nya Sony WH-1000XM4 itu yang ketidur di meja ya. Dan keyboardnya tadi ada pakai keyboard dari Royal Clutch, pakai pudding keycaps. Itu namanya pudding keycaps ya, yang ada kayak tembusan gitu bawahnya. Jadi kalau kalian punya lampu RGB di keyboardnya, dia bakal terpancar gitu ya. Dengan mouse Logitech, ada wrist rest juga warna putih, almost semua putih temanya gitu ya. Dan banyak gunpla tuh kayaknya ya. Waduh, itu gunpla udah habis berapa duit tuh sebanyak itu ya. Mungkin bisa dipakai buat gedein mejanya tuh. Ya setupnya menurut gue ya cuma agak pepet di meja aja sih. Kalau meja digedein mungkin bakal lebih lega dan bakal lebih punya nafas gitu, kayak nggak terlalu padat gitu. Itu aja untuk setup dari Agung Wira Kurniawan. Kalau gue kasih nilai, ini gue kasih nilai 7,5. Gila, gunplanya banyak banget itu di belakang. Lanjut. Oke, setup yang terakhir ini ultimate setup, dream setup, apapun itu semuanya ada di sini ya kayaknya. Dari Yudo Saputro, judulnya adalah Cyberjunk Project. Kenapa ya namanya Cyberjunk, kita baca nih. Dia share juga semua lengkap di sini. Yes, jadi sesuai dengan namanya kalau kalian baca ya. Setup ini dinamakan Cyberjunk Project 04 CJP04 karena ini merupakan hobi di mana dia itu membuat setup ini menggunakan bahan-bahan dari junk alias ya dari sampah gitu ya, didaur ulang jadi kayak begini guys. Wow. Ya, jadi bahan utamanya ini terbuat dari styrofoam, kardus, aluminium foil sama plastik Impraboard ya. Di belakangnya pakai LED strip ya, pencahayaannya semua kalian bisa lihat di situ. Dan wah, ini sampai dapat award dari TechSource. TechSource Approve Seal of Approval buat Tech Setup Wars. Udah kelas internasional ini guys. Ternyata dari Indonesia. Ini dia udah bikin setup yang keempat dan udah mencoba bikin setup sejak lulus kuliah tahun 2016. Wow. Nice banget. Mau dong Best-Indo-Tech dibikinin setup ya. Nanti kita reach out Yudo. Mungkin nanti gue juga taruh aja Google Docs-nya kalau kalian pengen baca-baca buat jadi inspirasi sama list-list apa aja yang dipakai. Mungkin bisa kalian baca di sana. Cuma ya ini luar biasa banget sih. Setupnya semuanya itu, dindingnya semua pretelannya luar biasa mantep. Ada Indomie juga di dinding ya, in case of emergency ya, grab Indomie. Kalau perlu baru kalian makan aja. Kita jadi lapar sekarang. Dari semua setup yang keren ya, kabel manajemen yang luar biasa. Cuma satu yang gua mungkin bisa komplain ya, yaitu lantai keramik. Kenapa pakai keramik gitu loh? Coba kalau dibikin ya dikasihin parkit gitu atau karpet ya, sekarang udah lumayan banyak yang affordable. Dan gue lihat kayak space-nya juga nggak gitu yang gede banget. Mungkin kalau dibikin pakai parkit itu bakalan wah gitu, kayak ultimate chef's kiss banget. Dan ya bisa dipakai buat macem-macem. Bisa dipakai buat foto maksudnya gitu kan. Bisa dipakai juga buat apa kalau lantainya itu pakai lantai parkit gitu. Keren banget, ini keren banget. Luar biasa karya anak bangsa yang patut diapresiasi. Jadi yes, buat Mas Yudo, wah ini luar biasa. Ya ini kalau dikasih nilai ya kasih hampir perfect sih ya. Tinggal lantainya aja sih. Ya gue kasih 9,5. Ya pertama kali ada setup ya dapat nilai 9,5 nih, hampir perfect. Keren banget. Terus dia juga ngirimin foto nih, dia kemarin mungkin ngikut kompetisi yang di Aorus ya, yang pakai Evangelion, tema warnanya dengan warna ungu gitu ya. Ini juga gila, keren abis, keren abis. Yang terakhir dari Mas Yudo Saputro, thank you buat sharing-sharingnya di Beat Setup Flex kali ini. So yes, paling itu aja Beat Setup Flex yang episode ketiga. Again buat teman-teman semua yang udah share setupnya dan juga di-share juga di video kali ini, kalian bisa dapetin Beat Merch. Yeay! Thank you buat sharing semua, udah diketikin juga semua satu-satu. I really appreciate it. Dan ya ditunggu buat Beat Setup Flex episode berikutnya. Dan let me know kalau kalian pengen tema-tema tertentu ya. Ataupun kalau kalian ada advice buat Beat Setup Flex kali ini.
tulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Gue pengen banget denger pendapat kalian, karena pendapat kalian lah yang bisa bikin ya segmen ini makin berkembang lagi. Segitu aja, nama gue Malvin. Thank you so much guys for watching. I will see you guys next video. Oke? Ciao.